Oke, kita mulai. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya share screen dulu. Oke, kita akan lanjutkan materi kita. Minggu lalu kita sudah belajar materi HTML di latihan 1 sampai latihan 3 kemarin ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Kalian buka buku kalian halaman 85. Buka dulu semua bukunya halaman 85. Kita akan belajar mengubah background dengan sebuah gambar. Nah, masih ingat materi yang 2 minggu lalu tentang HTML? Nah, kita tinggal menuliskan saja teks yang ada di buku itu, format HTML dasar. Jadi, saya akan ulangi lagi. Untuk membuat sebuah teks HTML, di dalam sebuah tag atau dalam sebuah perintah itu diberikan tanda lebih besar atau lebih kecilnya seperti ini ya. Kemudian ditulis dulu teks awal atau teks pembukanya atau tag pembukanya HTML seperti ini. Kemudian kita berikan perintah head. Kemudian kita berikan perintah title. Kita berikan nama latihan 1 strip 4. Kemudian kita tutup dengan slash title seperti ini. Di bawahnya kita tutup perintah head-nya. Oke. Kemudian baru kita masukkan perintah body. Saya tutup dulu perintah bodinya. Sorry, maaf. Kemudian saya tutup perintah HTML-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah awal atau dasar dari perintah HTML. Kita mengingat lagi. Kalian bisa langsung mengikuti atau kalian nanti bisa lihat dulu. Kemudian nanti kalian bisa mengerjakan penugasannya sambil melihat rekaman yang ada di ALC kalian. Oke ya. Kemudian kita tulis di sini teksnya di bawah body. Belajar bahasa pemrograman web ternyata mudah juga. Ini ya. Kemudian di dalam perintah body ini kita berikan perintah tambahan atau atribut tambahan. Yang pertama kita berikan atribut atau perintah teks dengan warna red. Oke ya. Kemudian kita kasih BG color sama dengan tanda petik. Ini saya kosongin dulu. Nanti kita akan belajar bagaimana supaya gambar ini bisa tampil. Nah, ini saja. Yang perintah background yang di belakangnya, ini kita buang dulu, nggak usah dipakai dulu. Jadi kita pakai 2 perintah ini.
teks dan BG Color. Kemudian kita save dulu. Kita kasih nama, saya simpan di dokumen. Saya kasih nama latihan 1 4. Jangan lupa di belakangnya selalu dikasih file extension .html. Bisa diikutin? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas itu ya. Oke. Kalau sudah kita save, kemudian kita buka di dokumen, saya cari dulu file yang sudah saya buat. Latihan 1 strip 4, kemudian saya buka. Nah, saya perbesar ya. Oke. Jadi fontnya itu warnanya merah, backgroundnya ini sudah saya kasih perintah BG Color, tetapi karena belum ada gambarnya, maka otomatis warnanya masih hitam. Nah, bagaimana cara supaya background-nya ini ada gambarnya? Yang pertama, ini yang harus diperhatikan. Oke ya, ini dicatat ini. Mungkin perlu dicatat. Menampilkan Oke, yang pertama file gambar dan file HTML harus satu folder. Kemudian nama file Nah, untuk menampilkan sebuah gambar pada background di HTML, yang pertama, file gambar dan file HTML harus satu folder. Maksudnya seperti ini. Oke ya. Kita buka dulu folder yang sama dengan file yang kita save di folder kita. Misalkan saya akan nge-save file HTML ini di my dokumen saya. Berarti gambarnya nanti juga harus dalam satu folder yang sama. Contohnya, saya misalkan ambil gambar. Nah, saya cari gambar dulu. Nah, sekali. Bentar ya. Diproses lama. Oke. Misalkan ini. Saya copy dulu file. Misalkan saya mau pakai gambar ini. Saya copy dulu. Saya jadikan dalam satu folder yang sama dengan file HTML saya. Berarti saya masukkan di sini. Stop.
Jadi gambarnya sudah jadi dalam satu folder yang sama. Ini file HTML saya, kemudian ini file gambar yang akan saya pakai sebagai background HTML. Nah, kalau di sini kan teksnya panjang, maka saya ganti, saya singkat teksnya. Nama filenya, maaf, nama filenya. Misalkan saya ganti dengan nama gambar 1. Nah, seperti ini. Jadi nama filenya jangan terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang, susah dipanggil. Kayak kalian kalau punya nama panjang kan pasti ada panggilan pendeknya. Keluarga kalian, orang tua kalian kalau manggilkan pasti panggil nama pendeknya. Maka itu kalau nama filenya panjang, kita ganti dengan nama yang pendek. Oke ya. Yang pertama sudah kita jadikan dalam satu file yang sama. Dan nama file jangan terlalu panjang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke HTML-nya. Kita buka dulu file, open, kita buka dulu. Kemudian kita cari filenya, di sini saya buka all file, kita cari latihan 1.4. Nah, ini. Oke ya. Nah, di sini sudah kita masukkan perintah BG Color. Kita samakan perintah BG Color-nya, warna BG Color-nya aqua, gini saja. Oke ya. Kemudian kita masukkan perintah background-nya. Nah, kalau sudah dimasukkan untuk perintah background-nya, kemudian sama dengan kalau di buku, ini pemanggilannya panjang. Saya kasih cara supaya pemanggilannya pendek. Jadi kalau kita sudah jadikan dalam satu folder yang sama, di sini langsung kita masukkan nama filenya. Di sini nama filenya kan gambar 1. Saya copy saja. Kemudian kita masukkan di sini seperti ini, gambar 1. Kemudian kita kasih tanda petik. Nah, file gambarnya itu jangan lupa kita tulis lagi titik JPG seperti ini. Ya. Sekali lagi. Jadi kalau gambar dan file HTML sudah dalam satu folder yang sama, kita tidak perlu memberikan seperti yang ada di buku. Kita bisa pakai cara singkat, yaitu kita langsung masukkan filenya seperti ini. Nama file langsung seperti ini. Gambar 1.jpg. Ya, kalau sudah saya save, kemudian kita buka filenya. Nah, ya. Nah, sekarang gambar background-nya sudah bisa masuk di dalam tampilan HTML seperti ini. Oke ya. Ada yang coba? Oke, sekarang saya kasih waktu 2 menit untuk yang mungkin ada yang langsung coba. Silakan. Kita pakai cara yang ini. Nanti kalian bisa lihat lagi yang susah mengikuti saat ini, nanti kalian bisa lihat di mana ini, di ILC kalian. Sudah? Ada yang sudah selesai? Ya, Hedwig, sudah selesai? Bisa? Sudah, Pak. Oke, bisa keluar, bisa tampil. Bisa, Pak. Ada lagi yang lainnya? Yang langsung kerja, yang langsung coba? Yang sudah sukses? Bisa resen?
Bisa, Jesselyn? Jakub bisa? Bisa, Pak. Oke, sip. Gampang ya, sampai sini saya lihat kalian sudah bisa mengikutinya dengan baik. Semoga yang lainnya juga bisa mengikuti dengan baik. Kecuali teman-teman yang sudah izin ke saya, perangkatnya rusak atau perangkatnya tidak bisa, itu nanti kalian bisa lihat dulu nanti pengerjaannya setelah bisa kalian lakukan di ALC. Sudah semua? Oke, kalau gitu kita lanjutin. Nah, sekarang kita akan masuk di halaman 86. Kalian buka buku kalian di halaman 86. Kita akan belajar dengan menggunakan format teks. Jadi di HTML, setiap perintah yang kita gunakan atau setiap hal, entah paragraf, enter, atau apapun, bentuk-bentuk penulisan di HTML itu ada perintahnya sendiri-sendiri. Kapan hari kan sudah saya jelaskan. Mau mengasih tanda menebalkan teks itu saja ada perintah khusus. Apalagi perintah-perintah yang lainnya. Oke. Nah, kita buka halaman 86, kita baca sedikit. Jadi format teks HTML yaitu artinya mengatur dan memanipulasi teks informasi yang ada pada halaman web sesuai dengan keinginan kita. Ya, berikut beberapa perintah atau tag yang akan digunakan. Yang pertama, bentar saya buka dulu materinya. Bentar ya. Struktur dasar sudah. Kita masuk di slide pertemuan 4. Nah, sekarang kita akan memanipulasi teks di HTML. Yang pertama, atau yang ada di buku itu, kalian lihat, ada beberapa elemen yang harus kita gunakan. Ada elemen BR, itu sebagai line break, atau istilahnya, kalau di tombol keyboard komputer, itu tombol enter. Kemudian ada elemen P atau elemen paragraf, elemen header, elemen manipulasi teks atau efek teks, bold, italic, underline, dan yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada pemformatan teks dasar di HTML. Jadi dasar dari format teks dasar dari format teks itu ada 4 yang saya masukkan. Ada bold, italic, underline, dan monospace. Nah, contoh penggunanya seperti yang ada di teks di bawah ini. Misalkan kita akan membuat sebuah kata-kata bercetak tebal dan miring, maka teks itu harus kita awali dan kita akhiri dengan perintah format teks. Misalkan bold dan italic, maka di sini kita berikan perintah B dan perintah I, kemudian ditutup dengan perintah I dan perintah B. Ini seperti ini. Contohnya, saya pakai ini ya.
Contohnya seperti ini. Jadi di sini misalkan saya kasih perintah B, kemudian saya tambahkan perintah I, ini saya taruh di bawahnya ya. Kemudian saya tutup dengan perintah /i dan saya tutup dengan perintah /b. Kemudian saya save, saya refresh tampilannya. Nah, seperti ini ya. Saya zoom dulu. Oke, sekarang teksnya sudah berubah menjadi bold dan italic. Dengan penulisan HTML seperti ini. Maka itu di awal dikasih perintah bold dan italic dan ditutup dengan perintah bold dan italic juga. Kalau misalkan di dalamnya sini, nah misalkan ini penutupnya, ini saya pindahkan di sini. Saya taruh di sini misalkan. Maka yang terjadi apa? Ada yang bisa mengira-ngira nggak hasilnya seperti apa kira-kira? Yang bisa jawab? Misalkan perintahnya saya tulis di sini. Maka nanti hasil tampilan teksnya yang tampil di browser seperti apa kira-kira? Belajar bahasanya yang miring terus tebal, Pak. Yang lainnya tidak? Enggak. Yang lainnya tidak. Kita coba. Oke, saya save. Kemudian, ya benar, Edwig ya. Jadi seperti itu, Edwig. Dan teman-teman, kalau penulisannya atau penutupnya ini ditaruh di antara teks tertentu, maka hanya teks tertentu ini saja yang diberikan efek atau diberikan format teks dasar. Nah, misalkan di sininya saya tambahkan perintah U. Kemudian saya tutup perintah /u. Maka hasilnya seperti ini. Hanya teks yang diberikan format teks itu saja yang akan memberi efek, ya. Nah, ini kalau hanya 2 teks saja, misalkan banyak teks, maka ya caranya seperti ini. Kalian harus memberikan format format dasar seperti ini. Jadi harus diberikan satu persatu. Itu ya. Kemudian nah ini beberapa atribut atau teks yang lain yang mungkin tidak ada di buku. Format dasar teks ada bold, italic, underline. Ini underline ini, bukan underscore ini. Underline. Kemudian ada typewriter lebih besar atau membuat fontnya lebih besar atau lebih kecil, strike out di garis tengah, ada print, defend, definition, blink, dan yang lain sebagainya. Oke ya. Nah, ini adalah format teks. Kemudian ada nanti yang namanya heading atau perintah untuk membuat judul. Seperti ini ya. Berfungsi untuk penulisan judul atau subjudul, heading dapat diatur peletakannya dalam baris alignment. Nilainya H1 sampai H7. Ini nanti kita coba. Kemudian ada penyisipan untuk garis mendatar. Nah, ini perintahnya adalah tag HR ini nanti. Contohnya penulisannya seperti ini. Ya. Kemudian ini yang paling penting ada tag yang namanya tag P atau perintah P. Fungsinya adalah untuk pengaturan paragraf atau perataan. Misalkan P, alignment, center, left, right, seperti itu. Dan pengaturan font. Pengaturan font ini digunakan untuk mengatur jenis atau bentuk fontnya ini. Ini kita coba. Kemudian ini marquee kita lewati dulu. Dan yang terakhir beberapa perintah untuk mengatur marquee ini untuk teks berjalan. Oke ya. Nah, sekarang
Kita akan masuk ke HTML lagi. Kemudian kalian buka buku halaman kalian di halaman 88. Kita akan coba mulai dari latihan 1 sampai latihan, kita ambil sampai latihan berapa ini? Kita ambil sampai latihan 3 dulu. Sampai latihan 4 ya. Sekaligus buku halaman ini 88 sampai 89. Nah, ini akan saya hapus dulu semuanya. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan teks berikut. Di antara perintah body, kita masukkan perintah berikut seperti yang ada di latihan 1. Kita buat 2 teks seperti ini. Teksnya sama. Teks yang pertama yaitu belajar bahasa pemrograman web dengan materi dasar HTML dan JSP. Kemudian juga sama file yang di bawahnya. Akan saya save dulu. Kita lihat dulu hasilnya. Sebelum saya edit seperti yang ada di buku. Tadi ini kita kasih nama latihan 2_1. Kemudian jangan lupa diberikan titik HTML. Setelah itu kita save. Itu kita buka hasilnya. Kita cari latihan 2.1, mana latihan 2-nya? Ini ya. Nah, seperti ini teksnya. Ini belum kita kasih format dasar atau apa, atau belum kita kasih atribut yang lainnya. Ya, semuanya masih ditulis dengan standar bahasa pemrograman web dan bla 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 dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan buat seperti di latihan 1. Yang pertama, kita akan berikan perintah BR. Perintah BR ini adalah perintah untuk ganti baris. Nah, di sini saya berikan perintah BR. Perintah BR ini berdiri sendiri, jadi tidak perlu penutup atau perintah penutup. Jadi dia tunggal, nggak hanya perintah pembuka saja. Nggak perlu perintah penutup /BR. Oke ya. Di sini saya kasihkan 2 perintah BR seperti ini. Berarti nanti ada 2 spasi di bawah teks yang pertama ini. Oke ya. Kemudian di sini di antara perintah ini web, sini juga saya berikan perintah BR. Dan setelah perintah HTML juga saya berikan perintah BR. Kalau sudah saya save, kemudian kita reload atau kita refresh, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini. Saya perbesar biar jelas. Kemudian saya tampilkan perintahnya, HTML-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Yang pertama yang perhatikan ini, perintah BR ini. Perintah BR ini berfungsi untuk memberikan 2 baris. Jadi nanti akan ada baris
satu baris kosong seperti ini. Satu baris BR untuk ganti baris, kemudian satu perintah BR sebagai perintah kosong di sini karena tidak ada teksnya. Kemudian langsung di bawahnya ini teks berikutnya. Nah, ini karena ada perintah BR di sini, maka setelah teks web ini di sini, maka dia akan ganti baris atau enter satu di bawahnya. Ya. Nah, setelah teks dasar HTML juga gitu. Di sini ada perintah BR lagi. Maka setelah itu di bawahnya juga akan ada perintah ganti baris. Nah, kalau kalian perhatikan, di HTML, meskipun penulisannya bersambung terus seperti ini, tampilannya tetap sama sesuai perintah yang kita berikan. Jadi di perintah HTML yang dibaca, itu adalah perintah-perintahnya. Penulisannya kalian mau memanjang atau mau ke bawah, itu tidak berpengaruh. Nah, ini meskipun saya taruh di sini, nanti hasilnya tetap sama. Oke ya? Paham ya? Gampang ini. Saya save, kemudian saya reload lagi seperti ini. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? BR singkatan dari apa, Pak? BR. Line break. Break aslinya itu. BR itu singkatannya dari break. Ya, jadi seperti perintah enter kalau di komputer atau di aplikasi penulisan teks lainnya. Oke. Kalau sudah ada pertanyaan, kita lanjut ke latihan 2. Latihan 2 ini juga sama, hampir sama seperti perintah BR. Bedanya, ini kita lihat bedanya. Oke ya, saya save as dulu, kita bikin file baru. Di sini kita kasih latihan 2-2. Kemudian saya save. Saya hapus dulu semua teks yang tidak diperlukan. Saya sisakan teks dasarnya dulu atau format dasarnya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, kita buat teks seperti yang ada di buku dulu. Tampilan teks ini ada Oke, diperhatikan di sini ada 4 teks, tampilkan teks sebelum paragraf, pertama, kedua, dan setelah paragraf. Nah, kita akan berikan perintah seperti yang ada di buku dulu. Di sini kita berikan perintah P atau perintah paragraf. Nah, perintah paragraf ini ada perintah penutupnya. Beda seperti perintah BR tadi. Seperti ini ya. Semuanya kita berikan dulu. Oke, kalau sudah kita save, kita buka hasilnya.
Oh maaf, ini nggak ada perintah P-nya ini. Kita lihat di sini latihan 2 step 2. Oh sorry. Belum saya kasih titik HTML. Nah ini. Kan filenya masih bentuk notepad, saya save as lagi. Jangan lupa dikasih titik HTML. Save. Oke, kita buka. Nah, belum keluar 2.2. Nah, sekarang kita buka filenya. Hasilnya seperti ini ya. Hampir sama seperti BR, tetapi bedanya, nah sekarang kita baru akan lihat bedanya. Kalau perintahnya tidak diberikan atribut apapun, itu sama seperti perintah seperti perintah BR. Dia memberikan satu baris di bawahnya. Bedanya kalau BR ya, kalau satu BR dia jaraknya mepet. Tetapi kalau P dia memberikan jarak atau spasi yang cukup lebar. Bedanya ini. Jadi bedanya BR atau garis dan paragraf itu seperti ini. Jadi kalau paragraf itu jaraknya lebih panjang daripada BR. Oke ya. Ini latihan 2.2. Kalau sudah, nah kita akan lanjutkan ke latihan 2.3. Ini saya berikan 2.3 title-nya. Dan di sini kita berikan perintah seperti yang ada di buku. Nah, kalau P itu perataannya bisa kita atur. Di sini akan kita berikan P seperti yang ada di buku di halaman 89. Kalian bisa ikutin di buku yang ada di halaman 89. Yang pertama, paragraf ini posisi rata kiri. Kemudian yang kedua, rata tengah. Rata tengah ini, di sini kita berikan perintah tambahan, align sama dengan center. Seperti ini. Yang bawahnya ini saya copy saja ya, biar cepat. Rata tengah, kemudian ini rata kanan. Align-nya kita berikan right, rata kanan. Kemudian yang terakhir left. Nah, kalau perintah P atau perintah paragraf ini bisa kita atur perataannya seperti ini. Kita bisa berikan tambahan perintah align. Udah ya? Kemudian kita save as. Sini kita berikan nilai 2 strip 3. Jangan lupa dikasih titik HTML. Ya, kita save. Kita lihat, kita buka filenya.
Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini ya. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama itu, teks yang pertama, ini karena tidak ada perintah align, maka dia otomatis rata kiri ya. Untuk yang kedua, kita berikan align center, maka perataannya di tengah. Align right, ini perataannya di kanan, dan seterusnya. Oke ya. Nah, seperti ini. Gampang ini, Mas Ian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti kalian bisa coba lagi. Yang belum bisa ngikutin, nanti kalian bisa lihat di ALC kalian. Akan saya berikan rekodnya, link video tutorial hari ini. Nanti bisa kalian cek lagi dan kalian pelajari lagi. Ada yang mau tanya dulu? Bisa semua? Oke ya. Sampai sini dulu.